Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kita akan memulai hari ini untuk presentasi yang pertama berkaitan dengan program kita tentang kebun rumah yang mandiri. Mungkin sebagai perkenalan, nama saya Anam. Kita akan bagi presentasi menjadi beberapa segmen berkaitan dengan kebun rumah mandiri. Ya, kita mulai saja supaya menyingkat waktu. Presentasi kita hari ini mengenai mandiri pangan dari kebun dapur mungkin akan kita mulai dengan sedikit pengantar dan kemudian materi pertama. Ya, seperti tadi saya sampaikan, nama saya Anam. Saya masih belajar. Kebetulan di Jember, di sebuah pesantren, saya membuat satu model lah kebun dapur untuk teman-teman santri dan kiai dan keluarga. Sederhana kebunnya. Ya, ini yang Anda bisa lihat. Kita alhamdulillah sekarang sudah bisa panen dalam sehari 2 kali untuk makan siang dan makan malam. Memang didominasi kebanyakan adalah sayur mayur dan bumbu. Dan panennya tidak selalu sama setiap hari, sesuai dengan apa yang akan dimasak hari ini, itu yang akan dipanen. Ya, secara umum sudah berlebih, jadi sebagian kita jual di pasar. Jadi setiap pagi kita akan pergi ke pasar, kita panen sore, dijual paginya ke pasar jam-jam habis subuh itu, atau sebelum subuh kita sudah berangkat ke pasar, subuhan ada di pasar. Ini foto-foto ketika awal membuat bedengan. Bedengannya sering disebut raised bed. Kita tidak menyangkul tanah yang ada, tapi kita tumpuk yang ada itu di atasnya. Nanti teknisnya secara detail akan kita bahas. Anda bisa lihat di situ ada karton, dan baru ditumpuk dengan beberapa material seperti ada hijauan, ada coklat, daun-daun yang masih hijau dan coklat, dan ada kedepok pisang, baru ditutup kompos dan tanah. Nah, dan bentuknya akhirnya seperti ini. Paling atas sudah ditutup jerami sebagai mulsa. Ini sekitar 3 tahun yang lalu pada waktu bentukannya, dan sampai hari ini masih jalan, tidak pernah dicangkul. Nah, ini foto-fotonya. Jadi kalau Anda lihat ini ada kolam, itu ditinggikan untuk irigasinya ya. Untuk irigasi kebunnya itu pakai drip. Nah, ini penampakan yang sekarang. Anda bisa lihat sudah banyak berbagai tanaman sayuran. Ini belum penuh, sekarang sudah sangat penuh sekali. Nah, ini ada berbagai tanaman ya. Dan ini teman-teman yang ikut bantu lah di kebun, walaupun tidak full sambil belajar di pondok, gantian mereka mengerjakan di kebun dan panen. Nah, kebun dapur yang digunakan dalam permaculture di sekitar rumah atau kebun rumah yang digunakan untuk kebutuhan dapur sehari-hari itu menggunakan strategi yang saya sebut sebagai biointensif. Anda bisa googling juga strategi biointensif itu seperti apa. Pada dasarnya ada 6 hal yang akan kita bahas dalam strategi biointensif. Yang pertama adalah tanah. Itu mulai dari strategi persiapannya, bagaimana membuat raised bed, terus yang lainnya berkaitan dengan tanah, termasuk kompos. Ada strategi yang namanya trio bio, dan ada juga yang namanya mol. Yang kedua mengenai air, itu tentang irigasi, tentang pemanfaatan air limbah supaya kita tidak perlu keluar biaya. Misalnya kalau menggunakan sumur kan harus listrik atau PDAM, untuk menyiram kan kebutuhannya cukup banyak. Jadi mungkin memanfaatkan air limbah yang dibuang dari rumah. Terus bagaimana strategi kalau kondisinya tidak ada air atau sedikit lah airnya. Yang ketiga itu berkaitan dengan tanaman, bagaimana menyemai, memilih tanaman, tumbang sari, dan memilih tanaman ini tidak hanya jenisnya, tapi juga kebutuhan dapurnya seperti apa. Misalnya, apakah kalau nanam kangkung, berapa banyak kangkung? Kalau semuanya kangkung, terlalu berlebih, yang lainnya kurang. Jadi bagaimana seimbang supaya sesuai dengan kebutuhan
dapur. Terus bagaimana strategi tumbang sarinya? Karena di dalam strategi biointensif atau permaculture itu ada yang namanya companion planting, tanaman yang bisa cocok dengan tanaman lainnya dan tidak cocok dengan tanaman lainnya. Juga tanaman-tanaman lain yang sifatnya melindungi dari hama atau mengundang predator atau yang lainnya, atau juga yang namanya pengumpul hara atau penambang hara dari tanah. Terus bagaimana strategi kalau Anda menggunakan, karena beberapa sayuran adalah sifatnya berumur tahunan, pendek, kurang dari setahun, annual gitu, yang mungkin Anda harus rotasikan, tidak selalu harus itu yang ditanam. Berikutnya yang keempat, itu berkaitan dengan pengendalian hama, supaya menjaga kebun kita agar tetap sehat, tidak sakit. Yang kelima, itu bagaimana strategi membuat iklim mikro. Jadi membangun suasana kebun yang berdaya mandiri dan permanen. Jadi sangat penting untuk bisa membangun suasana ini supaya semua tanaman yang kita tanam itu nyaman ada di sana. Terakhir baru kita akan bicara mengenai desainnya. Jadi menggabungkan tanah, air, tanaman, pengendalian hama, iklim mikro itu ke dalam desain kebun sehingga dia bisa membantu untuk membentuk iklim mikro. Di dalam iklim mikro itu sudah ada pengendalian hama, menjaga kesuburan tanah, dan menyimpan air, dan juga membuat nyaman tanaman. Jadi 6 hal ini akan kita bahas selama kita belajar dalam kebun rumah mandiri di ARMP ini. Baik, yang pertama berkaitan dengan persiapan lahan. Untuk persiapan lahan itu ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah memanfaatkan tanah yang ada, bagaimana itu dihidupkan. Nah, ini sangat tergantung dari kondisi tanah yang ada, karena beberapa teman menyampaikan misalnya, oh saya di perkotaan, banyak berangkal, banyak apa ya, itu mungkin Anda perlu agak sisihkan untuk dipilah-pilah. Dan itu pekerjaan yang cukup berat. Nah, strategi yang disebut di sini adalah double dig atau penyangkulan ganda atau penggalian ganda gitu. Jadi Anda bisa gali tanah sekitar mungkin lebar 1 meter, panjang 2 meter atau panjang 1,5 meter, Anda gali tidak terlalu dalam, mungkin sekitar 30 cm saja. Kemudian Anda ambil tanah yang dari 2x1 atau 1,5x1 dengan kedalaman 30 ini ke samping gitu, ke sisi. Setelah itu Anda garpu bawahnya dalam 30 cm lagi, 20 sampai 30 cm ya. Itu Anda garpu atau Anda cangkul-cangkul tapi tidak dipindah. Kemudian di sampingnya yang mungkin 1 meter di sampingnya lagi ya lebarnya Anda bisa cangkul, Anda pindahkan menumpuk di yang tadi digarpu itu. Sehingga rata sesuai dengan tinggi lahan. Nah, yang di situ nanti Anda garpu lagi 20-30 cm juga dengan garpu. Anda cangkul-cangkul, ya garpunya bisa panjang yang besar itu atau dengan cangkul juga bisa. Demikian terus sampai semua lahan itu Anda cangkul sehingga Anda punya tempat sisa yang tadi dari tanah pertama yang dicangkul. Itu Anda masukkan sehingga kemudian tempat tersebut sudah dicangkul. Yang pasti area tempat Anda menyangkul adalah area tempat Anda menanam, bukan tempat Anda berjalan. Nanti perlu dipisahkan mana akses jalan, mana akses untuk irigasi, dan mana jalan, mana bedengan untuk menanam. Jadi Anda harus pisahkan. Di sini Anda bisa tambahin untuk bedengannya supaya lebih tinggi, misalnya dengan kompos dan mulsa nanti, atau media tanam, kompos dan mulsa, sehingga area tersebut intinya bedengannya itu lebih ditinggikan sedikit untuk memisahkan antara akses jalan dengan tempat Anda menanam. Mungkin tingginya juga tidak sampai 30 cm, mungkin 20 atau ya maksimal 30 cm lah. Itu menjadi gundukan-gundukan di mana Anda bisa menanam, itu langsung di atas tadi yang dicangkul. Sedangkan cara lain itu adalah membuat raised bed yang seperti saya tunjukkan tadi pada awal seperti ini. Ini kebetulan menggunakan bata
dan batanya ini ada yang baru, ada yang bekas. Kalau yang kebanyakan bekas dan ada yang pakai semen dan kebanyakan menggunakan tanah liat untuk menempelnya. Anda bisa lihat penempatan batanya itu longgar-longgar. Selain menghemat juga supaya aerasi atau pengudaraan di tanah itu tetap lancar sehingga tanah tidak anaerob menjadi aerob. Nah, untuk raised bed itu langkah-langkahnya yang pertama mungkin Anda bisa bersihkan pangkas rumput, tapi biarkan rumputnya itu kecuali kalau rumput atau gulmanya ada bijinya. Kalau nggak ada bijinya, biar daun-daunnya itu taruh di situ, kemudian Anda basahi secara rata, terus tambahan kapur dolomit. Kapur dolomit, kalau tidak ada mungkin ya intinya untuk menyeimbangkan keasaman saja. Nah, untuk gulmanya tadi supaya tidak tumbuh, Anda bisa tutup lahan tersebut dengan menggunakan karton. Tapi kalau Anda misalnya sudah tahu di mana ini untuk area jalan dan ini untuk bedengan, Anda bisa tandai dengan kapur dolomit tadi juga atau dengan tanah. Kalau sudah diratain kapur dolomit, Anda bisa tandai dengan tanah. Ini bedengan, ini jalan akses. Nah, Anda tutup lahan itu dengan karton dan kertas-kertas koran, nggak apa-apa, cukup tebal. Artinya betul-betul, yang penting betul-betul tertutup, tidak terpapar sinar matahari. Ini kan masih kondisi terbuka, jadi masih bisa ketahuan mana yang terpapar sinar matahari. Intinya, ini untuk nanti akan jadi kompos juga, tetap akan jadi tanah juga pada masa yang akan datang. Lama-kelamaan akan, tetapi pada awalnya di sini untuk mensupresi atau menahan supaya rumput dan gulma tidak tumbuh dulu. Nah, kemudian baru kita mulai membuat bedengannya, misalnya dengan kayu, dengan batu, atau apa yang disusun untuk seperti pot besar. Ya, seperti pot besar, sehingga kita tahu mana akses jalan, mana yang tepat akan menanam. Kemudian isi bedengnya itu dengan bahan-bahan organik, tadi seperti contohnya ada jerami-jerami. Kalau punya jerami atau daun-daun kering, itu sebaiknya dicacah saja. Dicacah, lebih kecil-kecil. Nah, nanti kalau itu berupa daun hijau atau hijau-hijauan rumput yang masih hijau, nggak apa-apa, nggak dicacah, masukkan saja. Nah, isi bedengnya itu dengan potongan ranting kecil-kecil, rantingnya, jerami, daun, dan perlu, dan ini kayaknya penting sekali untuk menambahkan batang pisang. Depok itu dicacah. Jadi kalau di tempat Anda ada orang punya pohon pisang, kebetulan panen, minta tepoknya. Dia sudah nggak butuh kan, dan itu bisa dicacah kecil-kecil gitu pakai pisau atau pakai bendu apa yang namanya parang. Ya, nanti masukkan ke dalam, campur saja, tidak ada aturannya gitu. Yang paling bawah mungkin ranting ya, tetap dan dilapis-lapis itu bisa Anda mulai dari yang coklat, hijau, tepok pisang, coklat lagi dilapis-lapis itu bisa. Kemudian mungkin serbuk kayu itu juga masukkan. Nah, setelah semua belum terisi penuh memang, tambahkan arang sekam atau arang biasa yang Anda tumbuk menjadi tanah gitu, kayak butirannya lebih tipis. Anda taruh itu dengan ketebalan sampai 15 cm. Kemudian di atasnya tambahkan pupuk kandang. Jadi apa namanya, kotoran ternak yang sudah matang, yang sudah lama, mungkin berapa bulan gitu. Nah, Anda tambahkan, Anda bisa minta dari tetangga yang punya mungkin, atau nah nanti sampai sekitar 10-15 cm lagi. Terus kalau punya kompos lebih bagus. Kalau punya pupuk kandang dan kompos ya campur dulu, diaduk dulu, diratain, terus baru masukkan. Kalau punyanya media tanam juga bisa ditambahkan komposnya dan arang sekam sekaligus, sehingga ketinggiannya ketebalannya itu bisa sampai 20-an cm. Kemudian setelah itu Anda bisa tutup tanahnya itu dengan lapisan mulsa organik. Bisa jerami, kalau di sini karena dekat sawah banyak jerami. Kalau enggak daun-daun kering enggak apa-apa. Kalau enggak serbuk kayu juga enggak apa-apa. Cuman kalau serbuk kayu resikonya biasanya akan kalau serbuk kayunya dari kayu sengon tidak akan ada rayap, paling semut aja.
tapi nggak masalah. Kalau kayu yang lain kadang mengundang rayap, tapi Anda bisa gunakan dengan misalnya dengan yang lain-lain. Nanti hingga ketebalannya 10 cm. Jadi cukup tebal mulsanya. Jadi mulsa itu bukan bagian tempat nanam, tapi di atas tempat nanam. Untuk membedakan antara mulsa dengan tanah. Karena walaupun begitu itu akan jadi tanah juga pada akhirnya. Kalau punyanya jerami kering, lebih baik dicacah supaya nanti proses perombakannya lebih cepat. Tapi kalau enggak apa-apa. Nah, itu persiapan bedengan kita. Setelah itu kita punya prinsip tentang tanah di sini, ya. Itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana tanah itu menjadi tanah yang hidup. Ya, caranya adalah membangun kehidupan di dalam tanah. Tanah selalu dihidupkan dengan cara, ada strateginya yang saya sebut sebagai triobio. Ini sebetulnya dari dosen UGM, tribio ya kurang lebih sama, saya variasi sedikit lah. Metodenya dari beliau begitu, ada bedanya, ada samanya. Yang kedua, tidak diinjak. Jadi kalau kita sudah tahu mana bedengan, mana raised bed, mana kita bekerja atau berjalan, itu jangan diinjak lah. Caranya nanti Anda ukur raised bed-nya itu paling tidak terjangkau oleh jangkauan tangan setiap sudut dari tempat kita menanam, sehingga tidak ada alasan untuk wah nggak terjangkau, saya harus manjat gitu. Jadi diukur ya pakai tangan itu kira-kira oh ini sampai. Jadi nggak usah pakai harus saklek sekian senti sekian meter, tapi cukup dengan tangan aja cukup. Karena nanti yang kerja kan kita. Nah, beda-beda orang itu, ada yang panjang ada yang pendek. Nah nanti sehingga kita tidak menginjak bedengan, karena kalau diinjak nanti bedengan akan menjadi padat. Tempat saya sudah 3 tahun lebih ini itu sama sekali tidak dicangkul dan tidak diinjak. Ya, jadi kita tidak perlu menyangkul nanti kalau sudah tidak diinjak. Yang ketiga itu selalu kita tambahkan bahan organik ke tanah. Baik itu nanti fungsinya sebagai mulsa atau sebagai istilahnya soil amendment atau tambahan tanah lah begitu. Nah, ketika menambahkan itu juga penting sesekali, kalau bisa lebih sering itu nambahkannya bersamaan dengan areng. Karena areng ini fungsinya penting, saya selain menambahkan karbon, juga sebagai media kehidupan. Nanti akan saya jelaskan soal triobionya. Jadi selalu tambahkan bahan organik ke atas tanah. Tidak usah dicangkul, cuman tambahkan aja daun yang rontok, masukkan sebagai mulsa, nanti dibuang. Kalau mau dikompos dulu, boleh, baru masukkan. Jadi ada 2 cara, dikompos dulu atau langsung dimasukkan. Yang terakhir, itu jangan biarkan tanah itu terbuka, telanjang. Tidak boleh tanah itu dalam kondisi, selalu dia ditutup dengan mulsa organik, dari daun kering atau apapun, pokok jangan terbuka. Jadi kalau terbuka ya kasihan lah, malu nanti kasih. Jadi kita tutup tanahnya. Ya, sehingga kalau itu kita lakukan, maka tanah kita akan menjadi tanah yang hidup. Karena di tanah yang hidup itu dalam 1 meter persegi, itu ada bisa miliaran bakteria yang hidup di sana. Bisa miliaran fungus yang hidup di sana. Nematoda bisa jutaan, termasuk binatang-binatang kecil, termasuk cacing dan sebagainya, itu bisa sampai ratusan. Karena nanti kalau kaitannya dengan tanaman yang kita tanam, tanaman itu memerlukan bakteri untuk membantu mereka memasak makanan yang ada di tanah. Memang tanah ini makanan bagi tanaman, tetapi tidak bisa si akar itu langsung makan dari tanah itu. Dia butuh mikroorganisme untuk membantu mereka memasak makanannya itu. Oh, ini tanah akan diolah oleh mikroorganisme menjadi satu makanan yang siap saji lah bagi si akar, sehingga akar bisa menyerap makanan tersebut. Di sisi lain, tanaman juga memerlukan fungus, jamur, cendawan untuk bisa bertukar informasi, bahkan bertukar makanan dengan tanaman di sebelahnya. Misalnya ada tanaman punya kelebihan ini, oh ini saya bisa berikan, yang lain punya kelebihan ini bisa diberikan.
Jadi mereka ini akan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Bahkan itu seluruh dunia itu kalau kita tahu itu ada jaringan fungusnya sebagai internet antar tanaman. Jadi sampai tanaman misalnya kita di Indonesia ini bisa komunikasi dengan tanaman yang ada di Australia misalnya. Itu dari bawah tanah, di bawah laut itu. Itu ada jaringan fungusnya. Ya. Selain juga cara-cara lain berkomunikasi. Selain itu tanaman juga dengan daunnya mereka melakukan proses fotosintesis, yaitu memanen sinar matahari dan karbon dioksida untuk diubah menjadi gula, dan itu menjadi makanan bagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadi gula yang dihasilkan oleh fotosintesis itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi malah kebanyakan justru diberikan kepada mikroorganisme dalam tanah. Jadi ibaratnya kayak gajinya lah, atau bayarannya atau fee bagi mikroorganisme yang mengubah yang apa fosfatnya, kalsiumnya dan sebagainya di dalam tanah untuk diberikan pada tanaman, dia dapat gulanya. Itu kira-kira. Jadi ada proses transaksi di situ. Sehingga kemudian kita menjadikan tanah itu sebagai lingkungan simbiosis berbagai kehidupan yang bekerja sama. Dan kemudian pada akhirnya simbiosis ini membentuk semacam rantai kehidupan tanah, membentuk jejaring pangan atau food web yang saling melayani satu dengan yang lainnya dan saling bergotong royong. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, triobio. Kenapa disebut tri? Itu karena 3 hal. Jadi strategi untuk menghidupkan tanah. Yang pertama, ada 3 hal yang harus ada itu dalam tanah yang kita rancang, yang kita desain dalam raised bed kita. Itu yang pertama, ya tentu ada makhluk hidupnya. Yang dimaksud makhluk hidup di sini mulai mikro dan makro. Mikronya adalah ya mikroorganisme. Kalau makronya ya bisa cacing, bisa nematoda, bisa yang lain-lain. Yang akan muncul dengan sendirinya kalau mikroorganisme ada di sana. Problemnya adalah banyak tanah kita itu mati karena paparan pestisida, paparan pupuk-pupuk kimia, itu mikroorganismenya tidak hidup. Pupuk kimia ini kan kondisinya sebagian besar pupuk kimia yang diproduksi oleh pabrik itu adalah memang makanan yang siap saji untuk, jadi kayak fast food lah sebetulnya, kayak makanan siap saji, restoran siap saji itu untuk tanaman, sehingga dia tidak memerlukan mikroorganisme. Mikroorganisme kalau nggak dibutuhkan ya ngapain saya di sini gitu. Jadi selain juga ada residu-residu yang dia tidak nyaman untuk hidup di sana, sehingga banyak mikroorganisme mati, sehingga banyak tanah itu mati. Mikroorganisme juga membutuhkan kelembapan. Kalau tanahnya kering ya dia bisa dorman, bisa mati, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu mengembalikan mikroorganisme itu kembali ke tanah dengan cara memanen mikroorganisme lokal yang ada di udara, yang ada di tanah subur, yang ada di makanan, yang ada di perut ikan, yang ada di perut ternak dan sebagainya untuk dikembalikan ke tanah. Kemudian kita bisa memanennya itu dari banyak sumber. Kalau seandainya mungkin belum bisa, nanti kita akan ajarin caranya sama-sama, dan di internet banyak sekali cara-cara memanen mikroorganisme lokal. Paling tidak kalau misalnya kita belum bisa pada waktu ini karena keterbatasan waktu dan ya mungkin beli dulu dari toko pertanian nggak apa-apa. Ada yang sudah ada dijual jadi. Misalnya EM, ada yang namanya merek EM4, itu yang paling terkenal, itu bisa Anda gunakan. Atau merek-merek lain yang terserah lah, ada yang harganya 20.000, ada yang 30.000, ada yang ratusan ribu, ya monggo lah, itu terserah. Tapi kalau Anda bisa buat sendiri pasti lebih baik. Yang kedua, kan mikroorganisme sudah ada nih di dalam tanah. Nah, kita perlu memberi makanannya. Tadi kita buat respect dengan berbagai jenis daun-daunan, rumput, dan lain sebagainya, termasuk kompos. Kompos kan asalnya juga dari kotoran, ada pupuk kandang juga, ada awalnya juga dari kotoran ternak, juga dari sisa-sisa daun-daunan yang sudah dikomposisi, sudah terolah, itu menjadi makanan. Jadi kita bisa tambah, sudah siapkan tempat hidup, tempat makannya itu sudah ada di sana. Nah, kenapa tadi saya sampaikan untuk menambahkan arang? Nah, arang itu juga menjadi, karena dia poros, dia menjadi tempat tinggalnya si mikroorganisme. Jadi 3 itu, jadi ada si mikroorganismenya sendiri yang hidup, ada makanannya, dan ada tempat dia tinggal.
Nah, di situ selain 3 hal ini, maka harapannya kalau nanti disiram itu akan tanahnya bisa memegang air, bisa menyimpan air, dan kelembapannya terjaga. Karena si mikroorganisme ketika bekerja dia membutuhkan kelembapan, jadi ada air. Karena tanaman bisa mendapatkan makanannya dalam bentuk kayak getah gitulah. Jadi campuran antara air dan hara gitu yang sudah menjadi ion-ion yang kemudian ditransfer ke tanaman. Terus tambahan lain di tanah itu kita perlu selalu menyiapkan tanaman yang sifatnya itu sebagai nitrogen fixer atau pengikat nitrogen. Nah, tanaman-tanaman ini bisa berupa legum, bisa berupa non-legum. Nanti dia fungsi yang pasti dia adalah nitrogen. Di akarnya itu ada bintil. Nah, seperti gambar ini Anda bisa lihat, dia di dalam bintilnya itu ada bakteri yang hidup di sana yang membantu mengikat nitrogen dari tanah, makanya tanah itu harus cukup aerasinya, udaranya, sehingga dia akan mengubah nitrogen dari udara itu menjadi nitrogen yang menjadi amonium. Ya, ketika menjadi amonium ada nanti bakteri lain yang mengubahnya menjadi nitrit. Ada bakteri lain yang mengubahnya menjadi nitrat dan kemudian bisa diserap oleh tanaman. Di situ juga ada dekomposer bakteri dan fungi yang juga membantu membentuk amonium bersama bakteri nitrogen fixing tadi. Jadi si legum itu tidak menghasilkan nitratnya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi ke tanaman lain. Apakah itu terong, apakah itu tomat, dan sebagainya. Nah, tanaman nitrogen fixing seperti apa ya nanti sesuaikan. Nanti kita akan bahas di sesi tanaman apa yang cocok di situ. Karena nitrogen fixing itu macam-macam. Ada yang merambat, ada yang berupa perdu, ada yang berupa pohon, ada yang berupa penanaman pendek lah. Ya, itu atau herbaceous istilahnya. Itu macam-macam, ada yang berupa semak gitu. Jadi kita harus pilih karena kalau yang berupa merambat biasanya lebih invasif, malah ngalah-ngalahin yang lainnya gitu. Misalnya saja telang itu oke lah bagus, tapi dia relatif invasif. Yang pasti kalau Anda punya nitrogen fixing, kalaupun kacang-kacangan kalau bisa jangan sampai berbuah kalau memang fungsinya sebagai nitrogen fixing. Tapi kalau Anda buat kacang tanah ya berbuah ya harus dicabut. Tapi kalau misalnya Anda punya yang jenis-jenis seperti kacang pinto misalnya, itu tidak perlu dicabut. Jadi biarkan dia, cuman perlu dirapikan karena relatif invasif kalau kacang pinto. Nah, Anda bisa lihat di sini nih contohnya adalah telang sama turi. Itu salah satu jenis. Kalau turi kan pohon yang umurnya tidak panjang, mungkin 2-3 tahun dia sudah mati. Ada yang sampai 5 tahun, umurnya sudah panjang. Anda bisa potong dia supaya umurnya panjang itu Anda bisa potong, nanti dia tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Itu umurnya bisa relatif sampai 5 tahun, bahkan bisa lebih. Itu dia ada nitrogen fixing yang bentuknya pohon. Nah, kalau yang telang itu kan merambat. Ya, bakterinya itu ada di nodul yang ada di akar legum itu. Nah, strategi tribio pada bedengan itu Anda tadi sudah sedikit saya sampaikan. Intinya kalau mikroorganisme kita bisa nanti membuat mol, baik mol yang basisnya terutama triko atau PSB, fotosintetik bakteria, atau kita memanfaatkan lindi. Lindi nanti kita akan bahas. Dan arang Anda bisa beli atau Anda bisa buat sendiri. Kalau skala kecil mungkin beli saja. Biasanya tidak terlalu mahal. Anda bisa tumbuk, tambahkan ke tanah. Kompos Anda bisa membuat kompos sendiri di rumah. Ada di sini akan kita coba bahas. Nanti ada 2 yang disebut kompos support dan kompos ember tumpuk yang paling mudah. Ya. Nah ini ember tumpuk. Contohnya ada 2 ember yang di bawah itu di lubang untuk keran, nanti terus yang atas itu di lubang kecil-kecil pakai paku gitu.
sehingga nanti kalau ada sisa makanan masuk, itu yang airnya akan menetes ke bawah, dan itu bisa kita panen jadi lindi namanya. Nanti memang akan banyak lalat buah, bahkan nanti setelah itu akan muncul yang namanya black soldier fly atau lalat hitam yang memunculkan larva maggot di sana, akan mengurai. Relatif kalau maggot tidak terlalu bau. Ya, nanti Anda bisa tutup, tapi dibuat lubang-lubang supaya lalat bisa masuk ke sana. Nah, nanti akan terurai, Anda bisa panen. Kalau membuat ember tumbuh yang lebih kompleks bisa sampai 4 gitu, supaya cacing juga ada di situ, itu bisa. Tapi ini yang paling mudah saja. Jadi hanya 2 ember, Anda bisa panen lindinya tadi sebagai tambahan pupuk gitu ada. Karena itu sebetulnya jusnya, cuman memang dari sisa makanan, jus dari berbagai jenis sisa makanan yang kita punya di rumah gitu. Jadi itu jadi POC istilahnya, pupuk organik cair. Anda bisa encerkan dengan air 1:5 gitu misalnya, untuk Anda kocorkan ke tanah untuk menambahkan pupuk ya. Seperti yang tadi disampaikan di depan ini sebagai tambahan pupuk. Ya, dan mikroorganismenya juga banyak di sana. Kemudian cara lain yang disebut support. Ini di Indonesia mungkin belum banyak. Pada intinya Anda bisa buat sendiri kayak keranjang yang berlubang-lubang. Di mana ini ada petunjuknya di sini. Cuman Anda perlu aduk itu pakai pengaduk. Anda bisa buat pakai kawat yang besar gitu atau besi gitu untuk diaduk-aduk itu. Mengareasi, dan itu ditutup cukup rapat, dan Anda bisa letakkan di tengah bedengan sehingga nanti ketika manennya lebih gampang. Ya di situ kebanyakan kalau Anda taruhnya di dalam bedengan seperti ini, ya akan mengurai biasanya enggak. Jadi lubang-lubangnya ini cukup besar, Anda bisa lihat di sini ada titik-titik lubang ini cukup bagi cacing untuk keluar masuk. Jadi pada awalnya ini adalah desain untuk yang namanya worm tower atau menara cacing. Menara cacing, sehingga biasanya kita pakai jaring besi itu, jaring kayak jaring yang kawat, yang sehingga cacing bisa keluar masuk. Nah ini dibuat kotak di tengah bedeng. Anda bisa buat. Ada udara yang masuk dari atas juga. Ada juga yang worm flow atau tempat keluar masuknya cacing. Ya, bedanya dengan yang tadi. Nah, seperti gambar di sini, ini adalah cacing yang bekerja untuk mengurai. Kalau bedanya yang tadi kan banyak kan BSF yang mengurai. Yang penting adalah kita memahami bahwa proses compostingnya itu adalah ada 4 hal yang harus ada. Itu bagaimana prosesnya adalah aerob, jadi ada udara yang keluar masuk, ada lubang, kelembaban. Jadi, tapi kalau jangan terlalu basah, oleh karena itu lubangnya harus cukup lumayan. Kalau perlu, kalau Anda punya ember tumbuh juga diaduk supaya airnya itu netes ke bawah. Karena kalau terlalu lembab, terlalu basah, itu si BSF-nya tidak bisa bekerja dengan efektif. Kalau dia butuhnya lembab, tidak butuh banjir, apalagi basah atau banjir tidak. Terus yang berikutnya variasi bahan organik. Jadi kalau semakin beragam makanan kita, maka juga akan semakin beragam nutrisi yang akan ada di dalam kompos kita. Yang berikutnya adalah suhunya adalah suhu ruang saja, sehingga karena tadi ada udara. Karena di dalam pengomposan itu ada model pengomposan cepat yang menggunakan suhu panas atau thermophilic composting. Itu berbeda nanti. Prosesnya memang pembentukan komposnya lebih cepat, tapi mungkin kita tidak bahas di sini, tapi di lain kesempatan. Itu sesi kita hari ini berkaitan dengan kebun rumah, yang sesi ini kita tadi sudah bahas berkaitan dengan persiapan tanah. Pada sesi-sesi berikutnya kita akan membahas berkaitan dengan prinsip-prinsip lain di kebun rumah, yaitu nah di sini tentang air, kemudian tanaman, pengendalian hama, iklim lingkungan, dan desain kebun. Kita akan berjumpa lagi untuk membahas mengenai air dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.